Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi-materi yang ada pada tes ujian masuk perguruan tinggi. Salah satunya adalah TPS atau tes potensi skolastik, khususnya di bagian numerik. Nah, kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Di layar telah tampil suatu barisan bilangan yang tentu saja memiliki pola dan pilihan jawaban yang juga sudah tersedia. Kalau kita cermati, ada salah satu jawaban yang sudah bertanda merah. Artinya jawaban tersebutlah yang tepat untuk mengisi titik-titik sesuai dengan permintaan soal yang pertama. Nah, suatu barisan bilangan terdiri dari 12, 13, dua bagian yang belum diketahui, 28 dan 37. Nah, tugas kita adalah menyelesaikan berapakah bilangan yang menempati titik-titik yang ada pada soal yang pertama. Kita ikuti penjelasan berikut ini. Oke. Barisan bilangan pada soal yang pertama adalah 12, 13, dua bagian yang belum diketahui, 28 dan 37. Kalau kita amati antara 28 dan 13, selisihnya berapa Ananda? Betul sekali, 15 ya. Sedangkan di antara kedua bilangan tersebut terdapat 3 kali lompatan. Nah, boleh kita asumsikan bahwasanya bilangan penjumlahan merupakan bilangan ganjil yang berurutan. Maka kita cek terlebih dahulu bilangan ganjil berapakah itu. Kita coba ya Ananda. Bilangan ganjilnya adalah 3, 5, dan 7. Kalau ketiga bilangan ganjil tersebut kita jumlahkan, kita memperoleh angka 15. Nah, 15 ini sama dengan selisih antara 28 dan 13. Sehingga bilangan yang melengkapi pola bilangan yang diminta oleh soal nomor 1 ini adalah 13 ditambah 3, hasilnya adalah 16. Berarti kita sudah memperoleh bilangan yang menempati titik-titik yang belum diketahui. Nah, sekarang kalau 16 sudah menempati posisi tersebut, maka 16 kita tambahkan dengan bilangan ganjil berikutnya, yaitu setelah 3 tentu saja adalah 5. Nah, berarti kita peroleh 16 ditambah 5 adalah 21. Nah, ternyata dua bagian yang belum diketahui pada soal yang pertama adalah 16 dan 21. Coba kita cek sebentar Ananda. Kalau sebelum angka 28 itu adalah 21, maka 21 kita tambahkan dengan bilangan ganjil setelah 5 yaitu 7. Berapa Ananda? Ya, betul sekali, 28. Nah, berarti pola bilangan yang terjadi pada soal nomor 1 sudah kita temukan ya. Oke, jawabannya adalah 16 dan 21. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Nah, ternyata pada soal yang kedua kita menjumpai suatu barisan bilangan kembali yang tentu saja memiliki suatu pola. Nah, bilangannya adalah 72, 70, 67,
62, 55, 44, dan bagian yang belum diketahui pada soal nomor 2. Di layar sudah tampil pilihan jawaban pula. Dengan salah satu jawaban sudah bertanda merah, yaitu 31. Artinya 31 ini nanti menempati posisi titik-titik yang ada pada soal nomor 2. Kalau kita lihat soal nomor 2 ini, pola bilangannya semakin mengecil ya Ananda. Namun aturannya bagaimana ya untuk soal nomor 2 ini? Oleh karena itu kita ikuti penjelasan berikut ini. Pola bilangan 72 ke 70. Selisih berapa Ananda? 2 ya. Kemudian 70, 67. Nah, selisihnya berapa? 3. 67 ke 62 selisihnya adalah 5. 62 ke 55 selisihnya adalah 7. Betul sekali. Nah, selanjutnya 55 ke 44 selisihnya berapa Ananda? Ya, betul sekali, 11 ya. Nah, kalau kita cermati tadi dari selisih-selisih yang terjadi pada barisan bilangan di soal nomor 2 ini, yaitu catat ya Ananda, 2, 3, 5, 7, dan 11. Kira-kira bilangan apa ya tadi? Ya, betul sekali, yaitu bilangan prima. Nah, oleh karena itu, kalau tadi kita sudah sampai dari 55 ke 44 dengan selisih 11, maka 44 ke bilangan selanjutnya selisihnya berapa? Ya, 13. Oleh karena itu, kita hitung 44 dikurangi 13 adalah 31. Nah, bilangan setelah 44 adalah 31. Oke Ananda, kita sudah menemukan jawaban dari soal nomor 2. Oke Ananda, kalau kita sudah memahami pembahasan dari soal nomor 2, maka kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Nah, ternyata soal yang ketiga kita masih dihadapkan dengan suatu barisan bilangan yang tentu saja berpola. Namun bedanya dengan soal yang pertama dan kedua adalah pada soal nomor 3 terdiri dari bilangan desimal. Pilihan jawaban pun sudah tampil pada layar dan salah satunya sudah berwarna merah, yaitu option D. Berarti D adalah kunci jawaban dari soal nomor 3. Bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 3 yang terdiri dari bilangan 0,2, 0,2, 0,4, 0,6, 1, 1,6, 2,6, dan ada 2 bagian yang belum diketahui. Kita ikuti penjelasan berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar apa itu barisan bilangan Fibonacci. Masih ingat Ananda? Ya, barisan bilangan Fibonacci yaitu barisan di mana suatu suku merupakan hasil dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Nah, apakah benar barisan bilangan pada soal nomor 3 termasuk barisan bilangan Fibonacci? Coba kita uraikan satu demi satu. Kita mulai dari bilangan yang pertama. Nah, kita jumlahkan 0,2 ditambah 0,2 sama dengan 0,4.
Nah, ini adalah penjumlahan bilangan pertama dan kedua merupakan bilangan ketiga hasilnya. Sekarang kita lanjutkan. 0,2 ditambah 0,4 sama dengan 0,6. Penjumlahan dari bilangan kedua ditambah bilangan ketiga menghasilkan bilangan keempat. Dari dua kali penjumlahan ini, maka termasuk definisi dari barisan bilangan Fibonacci. Coba kita lanjutkan dengan bilangan berikutnya. 0,4 ditambah 0,6 sama dengan 1. Ini merupakan penjumlahan dari bilangan ketiga ditambah bilangan keempat menghasilkan bilangan kelima. Nah, kita lanjutkan. 1 ditambah 1,6 menghasilkan 2,6. Ini merupakan penjumlahan dari bilangan kelima dan bilangan keenam menghasilkan bilangan ketujuh. Nah, dari uraian ini termasuk barisan bilangan Fibonacci. Berarti kita dapat menentukan dua bagian yang belum diketahui. Nah, bagian yang pertama kita dapatkan dari penjumlahan 1,6 ditambah 2,6, yaitu 4,2. Bagian selanjutnya adalah kita peroleh dari 2,6 ditambah 4,2 sama dengan 6,8. Nah, berarti bagian yang belum diketahui dari soal nomor 3 telah kita tentukan, yaitu 4,2 dan 6,8. Mudah ya Ananda untuk menyelesaikan soal seperti ini? Oke, kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat ini kita temui soal cerita yang bertema diskon. Coba kita cermati terlebih dahulu. Dalam rangka menyambut Lebaran, sebuah swalayan menerapkan double diskon sehingga sebuah baju mengalami diskon berturut-turut 30% dan 10%. Berapa penurunan total harga baju tersebut? Nah, pilihan jawaban sudah Ananda lihat pada layar. Salah satunya adalah bertanda merah, yaitu 37%. Nah, bagaimana menyelesaikan soal cerita seperti soal yang keempat? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Pada soal telah disebutkan diskon yang pertama adalah 30%, selanjutnya adalah 10%. Kalau kita misalkan harga baju mula-mula A, maka ketika mendapat diskon 30%, harga baju menjadi A kali 70% sama dengan 0,7 A. Bisa dipahami ya Ananda? Kita lanjutkan. Karena mengalami diskon 2 kali, yang sebelumnya 30%, kemudian 10%, maka harga baju menjadi 0,7 A kali 90% sama dengan 0,63 A. Sehingga penurunan total harga baju adalah A dikurangi 0,63 A sama dengan 0,37 A. Nah, karena pada pilihan jawaban adalah bentuk prosentase, maka 0,37 A kita ubah dalam bentuk prosentase menjadi 37%. Oke, mudah ya.
dan insya Allah Ananda bisa memahami pembahasan dari soal yang keempat. Oke Ananda, sekarang kita bisa melanjutkan untuk soal yang kelima ya. Nah, soal yang kelima kita temui adalah soal-soal yang berbau geometri nih Ananda. Coba kita pahami dulu ya. ABCD adalah persegi panjang yang terletak di dalam seperempat lingkaran yang berpusat di A. Panjang BD adalah berapa? Dengan pilihan jawaban yang sudah ada pada layar dan yang bertanda merah adalah pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 5. Namun bagaimana kita menentukan 26 menjadi jawaban yang tepat pada soal nomor 5? Nah, gambar dari soal nomor 5 ini adalah sebagai berikut. Nah, begini ya Ananda. Sesuai dengan soal, bahwasanya ada ABCD yang terletak pada seperempat lingkaran. Nah, seperti itu Ananda, gambar soal dari nomor 5. Nah, kita ikuti penjelasan berikut ini. Ananda perhatikan persegi panjang ABCD. Sesuai dengan sifat dari persegi panjang, maka AC sama dengan BD, yaitu diagonal dari persegi panjang tersebut. Oke ya, AC sama dengan BD. Sedangkan AC itu adalah jari-jari lingkaran AP. Betul ya Ananda? Nah, berarti bagaimana dengan panjang BD? Nah, panjang BD adalah 20 ditambah 6 sama dengan 26 cm. Kenapa bisa demikian? Karena BD tadi kan sama dengan AC, sedangkan AC adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran dari seperempat lingkaran tersebut adalah bisa diperoleh dari AR dan AP. Namun yang sudah diketahui panjangnya adalah di AP, maka kita bisa menggunakan panjang jari-jari lingkaran AP, yaitu 26. Mudah ya Ananda untuk soal nomor 5. Nah, alhamdulillah pada kali ini kita telah menyelesaikan pembelajaran untuk tes potensi skolastik di bagian numerik yang insya Allah dapat menjadi bekal Ananda semuanya dalam menempuh ujian masuk perguruan tinggi. Kami semuanya berdoa agar Ananda bisa sukses dalam meraih cita-cita. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.